Mbak, kita mulai aja nih. Nah, iya. Iya, nih Mengambil ada contoh udah dari udah nggak sabar pengen company visit company visit nih, Mbak. iya bener Mas. Aku juga pengen sih Mas. Oke, gas Nah, nanti ya kalau udah ya. boleh Mas, boleh. Ya Mas, langsung masuk ke topik pembahasan kita ya Mas. Ini kan Boleh, kita udah boleh. masuk era digital ya Mas. Dimana di era digital ini tuh banyak banget instrumen investasi. Ada investasi saham, emas, reksadana, hingga kripto. Nah, informasi mengenai instrumen investasi ini juga mudah banget ditemukan melalui media sosial ataupun berita online, Mas. Nah, bahkan beberapa orang tuh juga dibayar buat mempromosikan suatu instrumen investasi tertentu. Nah, seiring menjamurnya instrumen investasi tersebut, membuat kaum milenial ini tertarik juga mengikuti tren yang ada, dan nggak sedikit pula yang mengalami FOMO atau fear of missing out dalam berinvestasi, Mas. Nah, Managing Director Head of Digital Banking DBS Indonesia, Leo Kusmanto, itu mengatakan bahwa FOMO dalam berinvestasi sering muncul karena banyak kaum milenial yang ingin terlihat trendy aja. Pada akhirnya, para milenial tersebut tidak segan-segan merogoh kocek yang cukup dalam untuk investasi tanpa adanya bekal ilmu yang cukup terlebih dahulu. Lalu gimana sih Mas menurut Mas Yan mengenai FOMO itu sendiri dan strategi yang tepat untuk menghindari FOMO? Gitu Mas. Oke, baik. Thank you. Mbak siapa tadi? Aku lupa. Gimana Mas? Oke, aku langsung aja ya. Baik, thank you teman-teman. Thank you atas openingnya ya. FOMO. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman. FOMO itu sebenarnya itu bukan hal baru. Cuma istilah itu baru booming era ini. Kenapa saya bilang bukan hal baru? Karena sebenarnya penyakit FOMO itu udah ada sejak dulu gitu loh. Bahkan sebelum tren era investasi yang digital sekarang. Dulu mungkin FOMO-nya masih sekali dalam lingkup kecil lah, masih lingkup sekota, mungkin sekampung, sekomplek gitu ya. Kenapa? Karena contoh aja nih, contoh misal. Penipuan investasi itu udah ada sejak dulu. Skema Ponzi itu udah ada sejak lama gitu kan. Bahkan dulu mungkin sistemnya arisan, koperasi gitu kan. Nabung haji, buat umroh dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga udah ada FOMO-nya gitu kan. Nah, ya kan? Bener Mas. Tapi, tapi gini, FOMO itu semakin parah semakin ke sini. Kenapa? Dengan adanya era digital, dengan kemudahan kita mengakses informasi, dengan kemudahan orang lain untuk meng-share sesuatu gitu kan. Sehingga membuat masyarakat itu lebih mudah untuk apa? Untuk merasa iri dengan orang lain. Kenapa saya bilang iri? Biasanya FOMO itu muaranya adalah iri. Contoh. Ada orang posting nih, habis cuan, main saham, main forex, main kripto gitu kan, habis cuan 1000% misalnya. Kita ngomongin segitu ya, ekstrimnya segitu. Kita lihat, waduh, ini orang lain bisa 1000% gitu kan. Aku juga mau dong gitu kan. Ada rasa ingin, atau aku juga mau dong kayak gitu, iri gitu kan. Sehingga apa? Sehingga dia fear of missing out. Dia itu main apa sih? Dia itu investasi di mana sih gitu. Dia akan nyari tahu, dia akan ikut masuk tanpa mempelajari. Nah, fear of missing out, takut ketinggalan momen, takut ketinggalan kereta. Aku jangan sampai ketinggalan nih, kayak orang-orang gitu kan. Nah, semakin kesini, itu semakin mengkerucut. Mengkerucut apa? Mengkerucut istilah FOMO itu banyak dipakai di aset-aset digital. Ya kan? Kepake di aset-aset digital. Contoh, misal. Kita ambillah instrumen investasi saham misalnya. Oh, ini ada saham bagus nih katanya gitu kan. Saham PT ABCD gitu ya. Katanya PT ABCD ini mau ekspansi nih, harga sahamnya mau naik 100% misal gitu. Aku dengar ada orang ngomong gitu lah. Akhirnya dia FOMO kan. Dia aku deh ikut beli deh. Gitu. Tanpa dianalisa. Atau mungkin instrumen yang lain. Wah, kemarin temanku posting tuh, dia beli kripto untung 500% gitu kan. Akhirnya, wah aku juga harus dia nih, aku ikut gitu. Tapi nggak belajar dulu, langsung nyemplung, masukin uang gitu kan. Sehingga apa? Sehingga dia kena FOMO. Nah, kadang-kadang gini mbak, itu pengertian FOMO ya, fear of missing out, itu takut. Namanya kayak gitu contohnya.
Terkadang, tapi gini, terkadang ada orang yang nggak merasa dia FOMO. Aku nggak FOMO kok Mas Ian. Aku tuh beli saham udah ini, udah itu, udah belajar dan sebagainya gitu kan. Padahal ini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa nyatet. Bedanya, bedanya orang yang masuk ke instrumen investasi dengan persiapan yang matang dengan yang FOMO itu apa? Pertama, mereka punya tujuan. Orang FOMO biasanya ketika beli instrumen investasi, dia ikut-ikutan, dia nggak punya tujuan. Tujuannya sekedar ingin cuan seperti temannya. Hanya sekedar itu. Ya kalau ngomong cuan kan semua orang yang masuk investasi ingin cuan dong, ya nggak Mbak? Emang Kak, memang gini Mbak, saya tanya, Mbak kamu kenapa mau investasi? Oh gini Mas, aku punya uang 1 miliar. Daripada uang itu nganggur Mas, aku pakai trading Mas, loss nggak apa-apa. Kan nggak mungkin kan? Pasti Mbak pikirnya, ya gimana uang itu tumbuh gitu toh. Kalau logikanya kepake lihat investasi. Tapi kalau orang FOMO, itu enggak. Dia pokoknya pikirnya, aku mau kayak dia yang udah cuan gitu kan, cuan banyak, aku ikut masuk gitu. Jadi nggak ada tujuan. Padahal investasi, tujuan itu penting. Kenapa? Karena tujuan itu nanti akan membantu kita menentukan jangka waktu. Seberapa lama uang itu kita putar di investasi tersebut. Contoh, oke, Mas, saya itu, ini misalnya teman-teman yang anak kuliah nih misal, Mas, aku itu pingin Mas, ketika nanti lulus dari Undip, misal anak-anak KSPM di Ponorogo, Mas, aku pengen nanti ketika lulus dari Undip, aku tuh udah punya uang sendiri, entah untuk bisnis, entah untuk nyari kerja, atau sekedar untuk biaya aku hidup sampai dapat kerja, misal gitu ya. Oke lah, let's say targetnya 20 juta gitu setelah lulus, sampai lulus. Semester berapa sekarang? Kamu semester berapa, Mbak? Aku semester 2, Mas. Semester 2, anggaplah 6 semester lagi, 3 tahun masih di Undip ya. Dia kan lulusnya 4 tahun kan, nggak 10 semester kan, nggak 14 semester kan. Iya, betul. Berarti masih 6 semester lagi, masih 6 semester lagi, masih 3 tahun. Ya udah, misal start investasimu sekarang, kamu masukin uang berapapun itu, 500.000, sejuta, atau 1.000, terserah kan. Itu adalah tujuannya adalah hingga nanti di tahun ketiga, kamu bisa sampai punya uang 20 juta. Gitu kan. Nah, maka strateginya gimana? Strateginya misal nih, oke deh, 20 juta itu maka aku setiap bulan harus nabung 300.000 misal. Oke, nanti 300.000 dikali 12, dikali 3 ketemunya berapa? Ketemu segitu, kamu setahun butuh profit berapa? Hingga nanti di tahun ketiga nyampe 20 juta. Logikanya seperti itu. Jadi dia punya tujuan. Punya tujuan, punya jangka waktu. Orang FOMO nggak punya itu. Kedua, kalau kita ngomongin orang yang FOMO, biasanya dia nggak paham dengan instrumen investasi itu. Oke, let's say ngomong dia beli saham, dia beli kripto, dia beli forex gitu kan. Dia nggak tahu apa itu. Dia taunya pokoknya, ya aku trading mas. Kebalikan kayak gitu. Aku taunya aku trading mas. Aku trading barangnya apa? Aku nggak paham mas. Yang penting aku trading. Harga naik aku jual. Nanti kalau merah aku beli. Orang FOMO biasanya gitu. Tapi kalau orang yang udah siap ke investasi, dia tahu plus minusnya dari investasi itu. Oh iya, aku beli saham, aku beli perusahaan. Aku beli perusahaan, otomatis kalau perusahaannya ini untung, harga sahamnya naik. Kalau perusahaannya ini rugi, harga sahamnya turun. Analisanya pada teknikal, fundamental. Itu dia tahu, dia punya persiapan. FOMO, enggak. Pokoknya aku lihat mas, aku lihat angka, beli, jual. Nah, itu penyakitnya. Oke. Ketiga, mereka nggak punya plan. Plan itu dalam artian, kita nggak bisa ngedrive market. Kita tuh nggak bisa mendikte market. Pokoknya aku beli saham ini, habis saya beli, besok sahamnya harus naik. Nggak bisa seperti itu. Gitu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Orang yang udah siap masuk ke investasi, udah siap masuk ke market, dia udah punya plan. Plan dalam artian gini deh, oke aku beli saham harganya 1.000 gitu kan. Ketika saham ini naik, aku nanti taking profitnya di berapa persen nih dari harga aku beli. Gitu kan. Misal 10% dari harga aku beli, aku taking profit. Karena dia resistennya di situ, misal gitu kan. Atau stokastik RSI-nya nanti ketika diikuti atas, misal gitu. Atau ketika ini turun, nanti aku exitnya di mana? Oh, exitnya aku di kalau jamnya turun 5% misalnya ya. Atau turun sekian rupiah. Kenapa? Karena itu resistennya. Nah, itu orang yang punya strategi. Orang yang FOMO, mikirnya nanti, aku analisanya nanti, pokoknya beli dulu. Pokoknya harus punya barangnya dulu, jangan sampai ketinggalan. Itu orang FOMO. Nah, repotnya lagi nih. Kalau kita FOMO-nya salah tempat. Kenapa saya bilang salah tempat? FOMO-mu misalnya, kita ngomong saham. FOMO beli saham yang kamu nggak tahu perusahaannya. Nggak tahu bisnisnya, nggak tahu strateginya ke depan. Setelah kita beli, ternyata besoknya ARB berjilid-jilid. Habis itu kesuspend. Ya uang kita
kelok ke situ, gitu kan. Nah, tapi kalau kita itu nggak FOMO nih, kita udah punya planning gitu kan, ya kita tahu bisnisnya apa, perusahaan itu apa, liquid enggak gitu kan. Karena kalau udah instrumen itu liquid, nih ya, sewaktu-waktu dia turun, kita tuh bisa ngejualnya lebih mudah, karena lebih banyak yang beli dan jual gitu loh, setiap hari ada transaksi. Bedanya di situ. Nah, terus nih ya, kita balik lagi ke plan. Plan tadi, selain masuk harga masuk, dia plan dengan uangnya. Nah, ini penyakit orang FOMO. Saya sering bikin bercandaan ya, ngomong kalau sama teman-teman ke SPM atau sama peserta sekolah pasar modal, saya bilang, pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Nah, orang FOMO kalau investasi itu biasanya gini, oh ini aji mumpung, atau aji mumpung nggak? Wah ini mumpung lagi ngetren nih, mumpung lagi bagus, aku beli saham itu, beli semua pakai uangku. Misalnya di portofolionya 10 juta, 10 juta itu beliin semua saham itu. Bahkan kalau kurang dia plus margin. Margin kurang, dia plus pay letternya dicairin. Masih kurang, plus apalnya digadein. Nah, itu nggak boleh. Money management dalam investasi itu harus diterapkan, bahkan trading gitu loh. Kalau kamu mau beli saham yang kamu nggak tahu, misal kamu takut ketinggalan atau kamu masih sering kena FOMO gitu ya, ya pakailah 10-20% dari total dana investasimu. Misal nih, oke, aku punya uang 10 juta, ini ada saham kok kayaknya lagi ke tren ya, oke deh aku mau nyoba 10%, 20% dari modal, it's okay. Kenapa? Karena kalaupun itu rugi hingga 50% misalnya ya, kamu pakai 10% uangmu, ruginya 50% misal di instrumen itu. Kamu hanya rugi total 5% dari total danamu, karena pakainya cuma 1 juta dari 10 juta. Makanya seperti itu. Sehingga keuanganmu masih aman. Nah, kebanyakan orang FOMO yang menjerit, yang dia ngomong, ah ini instrumennya nggak bener nih, ini saham nggak bener, ini saham merugikan dan sebagainya. Dia pakainya yang tadi, udah HK all in full margin plus pay letter, susah. Nah, itulah kita prolognya itu dulu Mbak, kalau ngomong FOMO. Oke. Nah, berarti aku simpulin jadi kayak untuk FOMO sendiri tuh udah ada dari sebelum ini ya Mas, dari sebelum adanya investasi-investasi ini meningkat gitu ya Mas. Nah, kalau ciri-ciri dari orang nggak FOMO itu tuh punya tujuan, punya strategi, punya rencana, juga tahu investasi apa, terus kemudian dia pakai uang dingin gitu ya Mas. Sedangkan orang yang FOMO tuh kebalikannya, dia nggak ada tujuan, nggak punya strategi, terus nggak ada rencana juga, dan nggak tahu jenis investasinya apa, dia asal main doang gitu ya Mas. Terus kemudian pakainya uang, segala uang dia pakai gitu. Nah, kemudian tadi kan udah bahas mengenai FOMO itu sendiri ya Mas. Terus gimana sih Mas caranya menghindari FOMO itu sendiri Mas? Mas, aku tuh udah tahu lah Mas FOMO itu apa misal gitu ya. Tapi aku masih sering kena FOMO Mas. Gimana ya cara ngindarinya? Nah, ada beberapa step cara untuk menghindari FOMO. Apa? Step pertama, kamu harus tahu profil resikomu dulu. Profil resikomu itu apa sih? Kamu tuh ketika investasi, ketika trading, itu sanggup sekali transaksi nih ya, sanggup menanggung kerugian hingga berapa persen. Udah tahu keuntunganmu pinginnya berapa persen. Hitungannya macam-macam. Tapi kalau saya pakai gampangnya, 1:2. Jadi kalau saya berani menanggung resiko kerugian 5%, maka ketika sekali saya transaksi, saya bisa mengharapkan keuntungan maksimal hingga 10%. Lebih dari itu syukur. Artinya ketika saya masuk ke saham, minus 5% saya cut loss, udah untung 10%, kalau udah mulai turun saya taking profit. Jadi satu, kamu udah tahu profil resikomu. Kenapa? Karena kadang orang yang cuma ngejar cuannya, dia nggak tahu profil resikonya. Misalnya sahamnya minus berapa persen, berapa persen, berapa persen, dia nggak berani untuk cut loss. Karena dia nggak tahu batasannya. Masih berharap, nanti akan naik kok. Gitu kan. Apalagi saham-saham yang lagi FOMO. Kenapa? Biasanya saham-saham yang sedang difomokan itu adalah saham yang kenaikannya tinggi dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu panjang, resikonya tinggi, mulai dari resiko penurunan, resiko harga sahamnya stagnan, bahkan hingga resiko suspend. Itu kalau di saham, kalau di instrumen lain bahkan hingga hilang.
gitu kan. Nah, kadang orang-orang yang FOMO itu ya, kalau kita sudah ngomong juga, biar nggak FOMO gimana, orang-orang yang FOMO itu terkadang dia terlalu mengandalkan omongan orang lain. Maksudnya mengandalkan omongan orang lain itu gimana? Contoh gini, misal, lagi ngetren investasi A, gitu kan. Dia nggak tahu itu investasi apa, dia juga nggak mau belajar itu investasi apa, tapi ada orang yang akun Instagramnya udah centang biru, followernya udah sekian juta gitu ya. Oke lah, aku beli ya orang ini punya centang biru gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dia nggak punya pendirian. Nah, orang yang nggak punya pendirian itu ibarat buih di lautan. Kenapa saya bilang buih di lautan? Banyak, tapi terombang-ambing. Harusnya ke sana ikut ke sana, harusnya ke sini ikut ke sini. Padahal kalau investasi, kita itu harusnya menjadi nahkoda di kapal kita sendiri. Kapal itu apa? Kapal itu salah investasi kita. Kita nahkodanya. Seorang nih, kita lakukan analogi ya, seorang nahkoda, dia itu tidak bisa mengatur cuaca. Dia dong, mau hujan, mau panas, dia nggak bisa ngatur. Kenapa? Karena dia bukan rara, dia bukan pawang hujan. Yang bisa diatur apa? Yang bisa diatur adalah arah kapalnya. Iya dong. Nanti kalau lagi badai layarnya dinaikin, gitu kan? Atau lagi apa gimana. Nah, sama ketika orang berinvestasi. Ketika kamu investasi, kamu nggak bisa ngatur market. Yang bisa kamu atur apa? Yang bisa kamu atur portofoliomu. Berapa cut loss yang kamu tetapkan, berapa take profit yang kamu tetapkan. Jadi supaya terhindar FOMO, berarti apa? Berarti kita pakai quote-nya Warren Buffett. Before invest your money, invest in your time. Berinvestasi di waktumu. Maksudnya apa? Waktu itu digunakan untuk belajar, waktu itu digunakan untuk berlatih, ya kan? Waktu itu digunakan untuk meningkatkan skill kita di par. Maka apa? Nah ini uniknya. Maka ketika teman-teman investasi, itu kalau menurut saya ya, apalagi teman-teman mahasiswa, itu learning by doing. Learning by doing itu artinya apa? Kita mulai sambil belajar. Nah, mulainya ini jangan pakai uang besar. Kenapa? Karena kalau pakai uang besar kena FOMO, minusnya besar. Tapi pakailah uang kecil. Misalnya nih, Mas saya punya uang 10 juta, gitu ya. Ya udah deh saya ambil 1 juta dulu saham belajar. Biar apa? Biar nggak kena FOMO. Kalaupun kena FOMO, duitmu nggak gede gitu ya kena. Satu. Maka tadi yang pertama adalah kita harus kenali profil risiko kita. Kedua, kita harus banyak belajar gitu kan. Ketiga, analisa kita harus kita pertajam. Nah, ini kadang yang orang salah kaprah mbak. Salah kaprahnya apa? Salah kaprahnya mereka ngomong, Mas, analisa itu ribet mas. Mas, fundamental itu ribet, Mas, teknikal itu aku nggak mudeng gitu kan. Padahal ya, kamu kalau pakai fundamental teknikal itu nggak usah pakai terlalu banyak indikator, terlalu banyak rasio nggak usah. Tapi apa? Tapi temukanlah indikator yang cocok denganmu. Ya emang awalnya kamu trial error gitu kan. Tapi kan sekarang ada YouTube, ada SPM, ada buku, yang isinya udah lengkap banget. Tinggal kita baca-baca atau tonton-tonton, apa nih yang sekiranya cocok, gitu kan, untuk kita indikatornya. Bisa nggak saya udah dari 2013 ya masuk ke market, saya udah belajar macam-macam indikator, ya nggak semua lah, ya belajar moving average, ya belajar Ichimoku, ya belajar stokastik RSI, ya belajar MA, ya belajar MACD, macam-macam kan. Tapi akhirnya saya punya formulasi sendiri. Oh, ternyata saya cocoknya pakai indikator 1, 2, 3 teknikal. Oh, fundamental saya cocok pakainya rasio ini nih kalau sektornya ini. Nah, itu saya dapat dari mana? Dari belajar dan dari praktek. Teman-teman juga bisa kayak gitu. Jadi, teman-teman punya analisa, punya dasar ketika membeli saham, dia nggak kena FOMO. Orang yang kena FOMO, itu biasanya dia nggak punya dasar. Karena dia nggak punya dasar, akhirnya apa? Akhirnya dia ikut arus yang ada. Misal, wah, saya lihat saham ini naiknya 30%. Dia lagi rame dibeli nih, gitu kan. Lagi diakumulasi katanya. Ya udah deh, aku ikut. Oke lah, kalau kamu ngomong akumulasi ada datanya. Oh iya nih, ini bidnya tebel nih, gitu kan.
oh iya ini overnya tipis nih, oke lah kalau ada dasarnya oke. Tapi kalau kamu cuma ngomong akumulasi distribusi tanpa adanya dasar, ya itu sama aja kamu kayak ngomong, oh aku mau ke Jakarta dari Semarang, tapi aku mau lewat Surabaya, ah saya nggak bisa, tapi kan muter, gitu loh. Nah itu dulu deh Mbak. Oke, jadi kesimpulannya nih Mas, untuk menghindarin FOMO itu sendiri harus tahu profil resiko, kayak misalnya siap rugi 5% berarti nargetin keuntungan maksimal 10%. Kemudian punya pendirian, karena nggak bisa kalau kita cuma ikutan A, B, terus nanti rugi terus nyalahin A, B gitu kan Mas. Terus Yes. kemudian before invest your money, invest your time buat belajar gitu ya Mas. Dan bisa juga learning by doing, yaitu uh, ngelakuin tapi sambil belajar juga ya Mas, tapi pakai uang dingin, uang kecil juga. Terus kemudian harus punya analisa terlebih dahulu, baik fundamental maupun teknikal gitu ya Mas. Baik, terima kasih Mas Yan buat diskusinya. Nah, Sobat Cuan, tips menghindari FOMO udah dibahas lengkap banget sama Mas Yan dari A sampai Z nih, tapi kurang afdol nggak sih kalau belum dikasih tips gimana caranya berinvestasi yang benar dari awal sampai bisa dapet cuan gitu. Mungkin dari A bisa dari cara milih instrumen investasinya Mas, terus investasi di mana dan lain-lainnya. Silakan Mas. Oke, baik, oke. Tadi kan pertanyaannya Mas, gimana sih caranya mulai investasi sampai kita bisa dapat cuan gitu kan? Oke, Kak, ini saya sambungkan ke FOMO ya. Biasanya, kenapa sih orang itu FOMO gitu kan? Apalagi terutama untuk yang baru mulai investasi. Karena apa? Karena dia belum tahu apa yang mau dia beli, tujuannya apa gitu kan. Sarananya mau pakai apa. Nah, maka benar banget tadi. Mas, milih instrumen investasinya gimana gitu kan. Nah, gini, pasar modal itu instrumennya banyak banget. Mulai dari saham, obligasi, reksadana, ETF, hingga derivatif. Nah, lalu cara milihnya sesuai dengan saya apa? Ya, kalau ini kita ngomong lah buat orang yang suka FOMO gitu ya. Mas, aku tuh takut gak kena FOMO mas, aku tuh masih suka ikut-ikutan. Ya, kamu kalau mau ikut-ikutan, ikutnya orang yang benar. Siapa orang yang benar? Manajer investasi. Kenapa saya bilang manajer investasi orang yang benar? Karena logikanya gini mbak, kan orang FOMO itu biasanya ya, dia mau investasi tapi nggak paham, tapi dia tuh pengen nyari imam gitu loh. Sama kayak sholat gitu loh. Kayak sholat salah, yang muslim ya. Aku mau sholat, tapi sholatku tuh belum bener gitu ya, masih banyak salahnya. Yaudah aku sholatnya jamaah aja, biar pahalanya 27 gitu kan. Sama kayak orang FOMO tuh biasanya, aduh, aku tuh mau investasi mas, tapi aku masih takut resiko gitu kan. Aku butuh kayak apa ya, aku butuh kayak panutan gitu loh. Ya udah, pilih aja manajer investasi, pilih aja reksadana. Loh mas, beda aku nggak boleh beli saham? Boleh. Maksudnya beli reksadana itu apa? Kan reksadana itu adalah kumpulan aset yang dikelola oleh manajer investasi, gitu kan? Benar ya? Di mana kita bisa diversifikasi dengan beli reksadana. Artinya apa? Dengan kamu beli reksadana atau ETF, sama aja. ETF itu kan bisa diperdagangkan ya. Artinya apa? Artinya kamu sudah ikut investasi dengan portofolio orang lain atau portofolio manajer investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Artinya apa? Resikomu turun. Saya saya itu termasuk orang yang rajin beli reksadana, teman-teman. Kenapa? Karena buat orang yang sibuk, buat orang yang ibaratnya nggak punya banyak waktu di market, gitu kan. Reksadana itu pilihan yang pas. Nah, maka gimana mas langkah awalnya? Ya kalau kamu takut FOMO, beli dulu reksadana. Tapi, nah ini tapi kan mas, aku pengen untung yang banyak mas. Kalau reksadana itu kan untungnya nanti tergantung kinerja investasi. Aku pengen dong untungnya yang lebih tinggi dari market. Silakan beli saham. Maksud saya adalah dibagi. Misalnya ya tadi uang 10 juta itu ya. Mas punya uang 10 juta nih. Oh ya udah karena masih awal, mungkin 5 juta dulu nih masukin ke reksadana. Reksadananya ada pilihannya mau pasar uang yang dia 11-12 sama deposito returnnya. Reksadana pendapatan tetap yang dia 11-12 sama obligasi bahkan lebih tinggi beberapa. Atau reksadana campuran atau reksadana saham. Pilih manajer investasi yang AUM-nya gede. Manajer investasi yang dana kelolaannya gede, AUM itu tadi ya. Investasi yang kita lihat track record kinerja 3-5 tahun ke belakang, reksadananya naik. Udah, pilih reksadana. Oke, reksadana 50% uang saya udah di reksadana nih mas. Nah, sisanya 50% ini, 5 juta berarti ya, silahkan masukkan ke saham atau obligasi. Kenapa?
Kalau kita masukkan ke obligasi, tujuannya apa? Ngelok keuntungan. Nah, kenapa orang suka deposito, terutama orang tua? Karena udah di-lock. Di-lock itu dalam artian, ya nanti uang pokokmu tetap, misal selama sekian bulan gitu kan. Nanti kamu setiap bulan akan dapat bunga deposito, misal gitu. Nah, sama kayak orang berobligasi. Kamu di-lock 3 tahun uangnya, gitu kan. Nanti tahun ketiga, uang itu balik, kamu setiap bulan dapat kupon dari obligasi, gitu kan. Ngelok keuntungan. Misalnya 20%-nya dimasukin ke obligasi 2 juta, misalkan. Nah, 3 jutanya dimasukin ke saham. Loh, mas, kan aku pengennya cuma gede. Kenapa kok cuma 30% dari modalku yang dimasukin saham, mas? Ini konteksnya pemula nih. Kenapa pemula kok 30% dulu, mas? Ya kamu belajar dulu di market. Kan tadi kan aku bilang learning by doing kan. Belajar dulu di market. Gimana cara kita menghadapi diri kita. Nah, ini yang kadang orang-orang pemula itu kadang lupa, Mbak. Padahal ketika kamu berinvestasi, musuh terbesarmu itu bukan market. Musuh terbesarmu itu bukan instrumen investasimu, bukan loss, tapi siapa? Dirimu sendiri. Karena kamu nggak punya pendirian, karena kamu belum punya pengalaman mungkin, dan kamu belum punya pemahaman yang mendalam terkait instrumen investasi itu, terkait market, maka gunakanlah dana kecil dulu, 30% misal. Jadi misal, separah-parahnya kamu rugi 50% itu ya. 50% itu kan berarti cuma 1,5 juta dari 3 juta modalmu kan. Itu berarti cuma berapa? Cuma 15% dari total dana yang kamu punya 10 juta tadi. Nah, nanti ketika kamu udah paham market, gitu kan, udah bisa ngontrol emosi, udah bisa menerapkan trading plan, money management yang baik, baru ini tadi yang porsi reksadana dikurangin, misal obligasi jatuh tempo, masukin ke saham, itu bisa. Kenapa? Ini, saya ingat banget quote Warren Buffett yang paling saya suka. Apa? Quote Warren Buffett yang paling saya suka, itu ada 3. Pertama, dalam berinvestasi, rule number 1, never lose your money. Nomor 1, jangan sampai kehilangan uangmu. Rule nomor 2, ingat kembali rule nomor 1. Jadi dalam investasi, diusahakan banget uangmu jangan hilang. Itu quote pertama yang saya suka. Quote yang kedua, risk come from not knowing what you are doing. Resiko itu datang karena kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sama seperti yang saya bahas tadi, orang tahunya itu cuma trading. Oh, aku punya cuan, aku trading. Ikutlah Indra Kents, ikutlah Doni Salaman, gitu kan. Akhirnya jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Meningkatkan resiko. Sama nih, kayak kamu misalnya. Wah, aku tuh biasa naiknya mobil Matic, mas, gitu kan. Aku nggak pernah pegang mobil manual. Tiba-tiba karena adanya mobil manual atau pengen nyoba mobil manual, langsung pakai, langsung tancap gas 100 km per jam. Resiko kecelakaannya makin tinggi. Gitu kan? Karena not knowing what you are doing. Nah, quote nomor 3 gitu ya. Be greedy when others are fair and be fair when others are greedy. Artinya, kita itu harus memahami market. Ketika market ini greedy, kita harus takut. Tapi ketika market ini takut, kita harus greedy. Dalam artian, konteks quote nomor 3 ini berlaku kalau kita udah paham analisa. Makanya saya bilang, saya taruh di paling akhir. Kenapa? Karena untuk pemula biasanya, terutama yang belum paham analisa, ketika dia milih saham misalnya, instrumen investasinya saham, mau beli saham, dia biasanya akan melihat saham apa yang paling ramai diperdagangkan. Saham apa yang lebih banyak diperbincangkan. Maka pemula ini sangat rawan terkena pom-pom dan FOMO. Nah, gimana nih untuk menghindarinya? Gitu kan? Auto tipsnya, belajar analisa. Kenapa? Karena dengan kita belajar analisa, kita tahu market itu kondisinya sedang apa, saham yang kita beli itu kondisi dengan apa. Iya kan? Misalnya tadi saya baca-baca komentar ada yang ngomong, mas, saham ini kok kayaknya akumulasi mas, tapi harganya stagnan. Loh, mau dia akumulasi, mau dia distribusi, harga belum tentu naik. Ya kita pakai logika pasar lah. Logika pasar. Permintaan penawaran naik, turun, harga akan naik dan turun, ya kan? Tapi perpindahan barang itu belum tentu mengibatkan kenaikan harga. Kenapa? Bisa jadi aja dealnya dengan harga segitu. Makanya apa? Kita harus paham market, kita harus paham analisa. Nah, untuk pemula nih kalau kita urutkan lagi ya,
Gimana nih tipsnya Mas? Gitu kan. Pertama, kenali diri dulu. Kedua, pahami instrumen investasi. Ketiga, paham analisa yang dipakai. Keempat, target dan tujuannya harus jelas. Gitu Mbak. Oke, jadi uh, untuk menghindari FOMO, terus cara berinvestasi yang baik dan benar udah dibahas sama Mas Yan ya Mas. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A nih Mas. Di mana aku bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di question box story KSPM tadi pagi dan juga di kolom komentar nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut Sobat Cuan bakalan dijawab langsung oleh Mas Yan. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nanya di question box, boleh banget sampaikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Karena Mas berhubung pertanyaannya cukup banyak, jadi aku bakal bacain beberapa aja dari question box dan kolom komentar ya Mas. Tapi semoga bisa kejawab semua Sobat Cuan. Oke Mbak, silahkan. Oke. Mungkin ini Mas, bagaimana cara kita meminimalisir kerugian dalam berinvestasi? Oke, ini pertanyaannya baik. Pertanyaannya bagus banget Mas. Gimana cara kita meminimalisir ya kerugian dalam berinvestasi? Benar kata yang dipilih meminimalisasi atau meminimalisir, bukan menghilangkan. Karena resiko, ini saya bahas kerugian itu sama dengan resiko ya. Resiko itu nggak bisa dihilangkan. Sama nih kayak kamu ibaratnya naik motor, kamu mau ahli naik motor puluhan tahun pun, yang namanya resiko tetap ada. Tapi gimana cara kita meminimalisirnya kan? Pertama, kita bisa meminimalisir dengan tadi menerapkan target price. Taking profitnya berapa persen kalau turun, cut loss-nya berapa persen. Taking profitnya berapa persen kalau naik, cut loss-nya berapa persen kalau turun. Satu itu. Kedua, kita bisa meminimalisir risiko dengan memilih instrumen investasi, kalau bisa saham, memilih saham yang kita paham bisnisnya, kita paham strategi ke depannya, proyeksi bisnis ke depannya, teknikalnya. Itu mengurangi resiko. Sama kayak misal kamu berpergian, naik mobil ya, kamu mau ke suatu tempat, pasti kalau untuk menghindari resiko, kamu akan memilih jalan yang familiar kamu lalui. Seperti itu kan? Karena estimasi waktunya kamu bisa tahu, macet atau gak jajan kamu bisa tahu gitu kan, atau kamu cek internet. Nah, selanjutnya, untuk meminimalisir resiko, alokasikan uangmu. Dalam artian, never all in one stock. Kenapa Mas? Bukannya kadang orang-orang yang udah ahli itu memasukkan semua uangnya di satu saham. Ya, karena mereka ahli. Karena mereka benar-benar tahu apa yang mereka beli. Kalau kita kan terkadang kita nggak tahu nih apa yang kita beli gitu kan. Maka apa? Alokasikanlah. Saran saya, dalam suatu saham, itu gunakanlah uang 10 hingga 30% dari total uangmu. Sehingga dalam 100%, ketika 100% uangmu itu dibelikan ke semua saham, kamu bisa punya hingga 5 saham. Bisa diversifikasi. Itu cara paling gampang lah, kita bahas 3 dulu aja. Gitu Mbak? Baik Mas, langsung ke next question ya Mas. Oke. Nah, ini Mas, kan seperti yang kita tahu sebelumnya udah dijelasin sama Mas Yan juga betapa pentingnya belajar dulu mengenai analisis baik fundamental maupun teknikal, Mas. Nah, ini ada pertanyaan masuk, gimana caranya melakukan analisis yang tepat saat mau terjun ke dunia pasar modal bagi pemula? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Oke, siap. Kita bagi dua ya sesi ya. Pertama adalah teknikal, kedua fundamental. Ketika teknikal, ketika kita mau tahu analisa yang tepat apa di kita ketika menggunakan teknikal, itu adalah trial error. Kan banyak nih indikator kan. Kamu trial dulu pakai indikator apa. Caranya gimana? Cari YouTube, buka buku, ikut SPM,
Di situ dijelaskan berbagai macam indikator. Lah kamu praktekkan itu, nanti kamu akan menemukan indikator mana yang paling sering bikin kamu cuan. Misal dulu saya itu dulu belajar kalau nggak salah tuh 6 indikator bareng-bareng. Nah, saya praktekkan dengan beli saham. Ketika saya pakai indikator A, ternyata rugi misal. Pakai indikator B, ternyata untung. Pakai indikator C, ternyata rugi gitu ya. Maka saya akan coba itu sampai 3-4 kali, mana yang paling sering ngasih keuntungan. Oh, ternyata yang paling sering ngasih keuntungan itu indikator B, karena sering tepat. Ya udah, indikator B itu saya jadikan acuan, A dan C ini saya jadikan backupan. Gitu. Nah, kenapa? Karena teknikal itu market itu nggak pasti kalau kita ngomong teknikal ya. Kan naik turun ya berfluktuasi kan. Nah, makanya kadang tepat, kadang enggak. Maka kita harus sering trial error. Satu. Kedua, kalau pakai teknikal, punyailah indikator itu ganjil. 3 minimal. Jangan 1, jangan 2, jangan 4. Kenapa? Kalau 1, kamu nggak punya pembanding. Kalau 2 atau 4, itu genap. Artinya ketika 2 bilang ya, 2 bilang tidak, kamu akan bingung. Itu teknikal. Oke, trial error, temukanlah indikator yang tepat bagimu. Kalau fundamental, oke lah, laporan keuangan is emas. Kamu harus paham laporan keuangan, sesimpel apapun itu versimu. Entah kamu lihat aset banding hutang dan ekuitasnya, entah kamu lihat cuma pendapatan dan keuntungannya, it's okay kok, nggak masalah. Tapi tetap kamu harus bisa baca fundamental laporan keuangan. Nah, kedua ada rasio. Nah, kalau rasio ini caranya adalah kamu harus paham sektoral. Kira-kira kalau rasio ini dipakai di sektor ini cocok nggak ya? Misal, di sektor keuangan kamu nggak cocok pakai rasio namanya debt equity ratio atau debt asset ratio. Kenapa? Karena hutang, debt di perusahaan perbankan misal, itu bukanlah beban. Tapi itu merupakan uang masyarakat yang ditabung di perusahaan itu, nggak cocok. Gitu kan? Misal, kamu nanti akan kurang cocok pakai rasio PER atau PBV di perusahaan yang cyclical. Kenapa? Karena PER dan PBV-nya ini biasanya setiap siklus akan naik turun. Nah, kamu harus menemukan itu. Cocoknya pakai rasio apa ya? Gitu. Yang paling aman sih buat akumulasi pasti rasio profitabilitas. Karena rasio profitabilitas itu hampir bisa dipakai di semua sektor. Nah, dan kalau di fundamental, terutama rasio, kuncinya adalah kamu harus membandingkan perusahaan itu. Kan rasio kan digunakan untuk membandingkan ya Mbak ya. Kamu harus menggunakan untuk membandingkan satu dengan sektor sejenis. Ya kamu kalau membandingkan Adaro ya dengan PTBA, PTMG dan sebagainya karena sejenis. Kamu nggak bisa bandingin Adaro dengan Telkom dengan BCA karena nggak sejenis sektornya. Kedua, kamu bisa bandingkan rasio itu dengan rasio perusahaan tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya 2018, 19, 20, 21 gitu kan, 4 tahun. Saya mau lihat historical rasio PER dan PBV dari saham ADRO. Bisa. Jadi gitu urutannya ya, untuk meminimalisir resiko dan menemukan analisa yang tepat. Gitu Mbak. Baik Mas Yan, makasih banyak jawabannya nih Mas. Berarti untuk teknikal sendiri caranya trial error, kemudian fundamental caranya tahu cara baca laporan keuangan, cara baca rasio juga dari segi sektoral, dan bandingkan sama sektor sejenis maupun tahun-tahun sebelumnya, gitu ya Mas. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Diva di kolom komentar nih Mas. Mas, cara memilih sekuritas yang paling bagus dan tepat untuk kita yang masih baru aja terjun berinvestasi. Gimana nih Mas? Boleh bagi tipsnya mungkin? Ini pertanyaan yang bagus Mbak. Mas, kan di bursa efek itu sekuritasnya puluhan ya Mas ya. Gimana caranya pilih sekuritas yang tepat nih Mas? Oke, ini sebelum saya bahas di saham ya, saya akan bahas di semua jenis investasi. Semua jenis investasi sekarang kan basisnya adalah basis platform. Basisnya adalah basis aplikasi kan. Maka kamu harus pastiin dulu aplikasi itu berizin resmi. Platform itu berizin resmi. Dari siapa? Dari lembaga yang terkait. Misalnya nih, kalau di pasar modal, ya dari OJK. Kalau di komoditas, ya dari Bapepti, gitu kan. Jangan cuma izin dari Kominfo, karena Kominfo itu nggak ngurusin duit. Dia cuma ngurusin perizinan aplikasi itu boleh tayang atau enggak, boleh terbit atau enggak. Dan nggak ngurusin duit. Maka kamu harus cari dari dua pihak itu. Ya kalau di pasar modal, dari OJK. Satu, jadi legalitasnya jelas. Pastikan kalau di saham itu atas nama perusahaan sekuritas. Ini sorry to say nih, saya buka ngomongan nih.
Saya masih ingat tuh 2020, saya buka Play Store, iklan Binomo muncul. Binomo tuh misalnya apa, Jan? Binomo, aplikasi untuk trading saham. Padahal nggak ada saham-sahamnya tuh Binomo. Nah, artinya apa? Artinya jangan terkecoh oleh nama. Ya, kalau aplikasi buat jual beli saham itu dari perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini harus berizin dari OJK dan dari BDX, menjadi anggota bursa di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau cara milih sekuritasnya gimana? Ini saya mengambil kacamata seorang pemula. Pemula yang baru mau mulai investasi, pertama, cari sekuritas yang ada di sekitarmu dulu. Di sekitar kita maksudnya gimana? Misalnya teman-teman Undip. Di Undip ada galeri investasi. Galeri investasinya sama Philip. Ya udah pakai Philip dulu. Kenapa kok cari yang dekat, Mas? Satu, ketika itu dipakai oleh banyak temanmu, otomatis kan anak Undip banyak pakai Philip tuh. Ketika kamu ada masalah, kamu bisa tanya ke temanmu. Nggak perlu hubungin CS. Misal nih, aku mau lihat portofolio menunya di mana ya? Aku mau cari automatic order menunya di mana ya? Kamu bisa tanya temanmu. Kedua, kamu bisa tanya ke PIC. Jadi pastikan sekuritas itu punya PIC. PIC itu ya berarti kalau di galeri bisa teman-teman ke STM, bisa orang sekuritas itu sendiri gitu kan. Kenapa? Karena ketika kamu ada masalah terkait pengkinian data, terkait username, terkait aplikasi error dan sebagainya, kamu pasti akan mencari PIC. Nah, makanya kalau di Bursa Efek Indonesia, di Semarang, kalau SPM, kita masuk ke grup BA itu masih ada PIC dari sekuritas. Gunanya untuk apa? Gunanya agar ketika teman-teman ada trouble, bisa diselesaikan segera di situ. Karena pemula, kan masih banyak bingungnya gitu kan. Nah, ketiga, barulah kamu cari sekuritas yang aplikasinya user friendly. User interface-nya tuh cocok sama kamu gitu loh. Karena kan milih sekuritas tuh hampir sama kayak milih e-commerce tuh. Misal nggak cowok itu biasanya condongnya pakainya Tokopedia. Cewek itu sudah pakai Shopee gitu ya. Nanti bapak-bapak tuh cocoknya biasanya pakai OLX Bukalapak karena mereka jualannya mobil, rumah. Gitu. Makanya platform itu. Nah, karena kamu harus menemukan platform apa yang cocok untukmu. Gitu. Setahu saya kalau Philips Sekuritas itu platformnya cukup mudah digunakan oleh teman-teman terutama. Gitu Mbak. Itu tipsnya kalau milih sekuritas. Baik Mas, terima kasih Mas. Kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas, karena keterbatasan waktu kita. Nah, mungkin ini Mas, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Sedini mungkin atau saat financial safety net kita baik? Gitu Mas. Oke. Aku akan menjawab dua versi ya. Pertama adalah versiku, yang kedua adalah versi teori. Kalau versiku, sedini mungkin. Kenapa? Karena investasi sekarang itu nggak perlu modal besar. Nggak perlu kamu harus jadi sarjana ekonomi dulu. Nggak perlu kamu harus paham pasar modal dulu. Karena investasi untuk semua. Itu jawabanku. Jadi mulailah sedini mungkin. Pakai uang kecil ini ya, dan terus belajar. Tapi kalau kita pakai teori, investasi itu urutannya nih ya, urutan keuangan itu pertama kan, urutan keuangan itu kan pendapatan ya, pendapatan pengeluaran. Itu teman udah tahu lah, itu nomor nol gitu kan. Setelah itu adalah tabungan. Kamu harus punya tabungan dulu. Setelah punya tabungan, kamu harus punya dana darurat dulu. Setelah kamu punya dana darurat, kamu harus punya asuransi dulu. Baru keempat, investasi. Artinya apa? Artinya dia urutannya terakhir. Kalau pakai teori. Cuma masalahnya adalah ketika kamu tempatkan investasi itu di urutan terakhir, ya kalau kamu nggak punya utang nih, tadi utang nggak saya sebut karena teman mahasiswa ya. Tapi kalau kamu punya utang, kamu harus memenuhi yang lain-lain tadi dulu, keburu bosen sampai ke investasinya nanti. Keburu uangnya udah habis, maka apa? Ya makanya kamu sebagai mahasiswa kamu nggak punya hutang, gitu kan? Kamu asuransi masih ikut orang tua atau punya BPJS, gitu kan? Kamu tabungan dana darurat, kamu bisa simultan bareng investasi, ya udah investasinya taruh aja di depan. Karena kamu perlu belajar, gitu kan? Nah, karena kamu perlu belajar, maka kamu harus mulainya sejak dini. Sama nih kayak sebuah pertanyaan, kayak sebuah statement. Oh, aku pengen bisa nyetir mobil, nanti deh kalau udah punya mobil. Resikonya lebih besar. Kenapa? Kalau kamu udah punya mobil, kamu baru belajar nyetir, mobilmu lebih besar resiko untuk luka, ya enggak? Kebaret lah, ketabrak lah, dan sebagainya. Tapi kalau kamu belajar nyetir dulu, baru setelahnya beli mobil, maka ketika kamu udah punya mobil, atau kita asumsikan udah punya pendapatan yang gede, gitu kan,
kamu udah paham gimana cara investasi. Nah, jadi kebiasaan buruk untuk menunda ketika berinvestasi, hilangkanlah. Mulailah sejak dini. Itu, Mbak. Baik, Mas Yan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, nggak kerasa nih, Mas, udah sampai di penghujung acara, Sobat Cuan. Sebagai penutup pada malam hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata atau closing statement dari Mas Yan. Untuk waktu dan layar, aku persilakan, Mas. Oke, Mbak. Thank you. Closing statement ya. Saya akan pakai quote-nya Mbak Warren Buffett tadi aja, karena kita bahas FOMO. Teman-teman, risk come from not knowing what you are doing. Resiko itu datang karena kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Sama ketika kamu FOMO. Orang yang FOMO itu tidak tahu apa yang mereka beli. Dengan tidak mengetahui apa yang mereka beli, itu sama saja mereka masuk ke sebuah labirin tanpa persiapan. Ketika lampunya mati, ketika nggak ada cahaya. Maka apa yang terjadi? Sangat mungkin untuk tersesat. Ketika orang sudah tersesat, nggak akan susah untuk kembali ke jalan yang benar. Karena butuh tekad dan kemauan yang keras. Sama kayak FOMO. Maka sebelum kamu kena FOMO, bekalilah dirimu dengan ilmu. Salah satunya adalah dengan belajar dan terus belajar. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih atas undangannya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator.